Dari surat tersebut saksi ada acara keluarga di Jawa Tengah. Oke. Di surat-surat sebelumnya pun saksi sedang berada dalam luar negeri. Itulah halangannya. Silakan nanti kita tetap kembalikan ke masing-masing untuk menilai ya. Silakan di waktu yang lain aja hadirnya. Kan banyak waktu kita. Izin yang mulia. Ya, majelis begini ya. Ya, tenang dulu ya. Ya, majelis yang kami hormati, kita adakan persidangan ini. Tujuannya itu. Izin yang mulia. Tak kira tadi Saya belum selesai. saya juga sebelum. Sebentar. Saya ngomong duluan, saya belum selesai. Kita gantian ngomong. Iya, tidak perlu berteriak-teriak di persidangan Iya, ya. dikasih Silakan, tahu kalau kita saya belum dengar dulu, selesai. ya. Kenapa tadi saya ngomong, saya di stop, begitu mereka ngomong tidak ada stop. Sudah kami minta untuk stop dulu. Kita gantian silakan. ngomongnya. Ya. Kita juga sudah capek dengan keadilan di negara ini. Ya. Jadi sekarang tujuan kita untuk memeriksa saksi di pengadilan ini untuk kita mengelaborasi, kita mengeksaminasi apakah keterangan yang disampaikan di penyidikan benar atau tidak. Kita sama-sama, baik itu hakim, jaksa, dan kami. Kalau cuma sekedar membacakan, kami menanya kepada siapa? Apa gunanya pemeriksaan ini? Gimana cara berpikirnya? Ya. Majelis, sebelum ini dimulai, saya mau mengingatkan ya, seringkali dalam persidangan ini tidak ada kesetaraan. Contoh kecil saja, bagaimana Anda lihat kursi-kursinya jaksa penuntut umum itu seperti itu, kursi-kursi kami seperti ini. Kita paham betul semangat pengadilan itu, ya. Kalau kursinya tidak cukup, bagi dua dong kursinya. Saya berharap ini berjalan fair. Berjalan fair di antara para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikannya. Jangan jaksa misalnya tadi saya lihat rame, jangan jaksa sampai menyembunyikan data padahal di dakwaan itu harusnya lengkap seluruh dengan bukti-bukti. Kalau kita membaca dakwaan pidana, satu dakwaan lampiran dakwaan itu bukti-bukti harus diserahkan kepada terdakwa. Kenapa? Karena terdakwa ini belum tentu salah, harus diberi kesempatan untuk membela dirinya, dan itu hak yang diberikan oleh hukum kepada terdakwa. Harus membaca, ini jaksa dasarnya apa sih? Kalau jaksa menyembunyikan data, nah tidak fair namanya, karena jaksa mempunyai akses yang lebih besar untuk mendapatkan data. Itulah tadi debat sengit antara pengacara dengan jaksa karena ketidakhadiran saksi fakta ke depan persidangan. Kasus importasi gula rafinasi pada tahun 2016 melalui penyelidikan Kejaksaan Agung pada akhirnya menetapkan mantan Menteri Perdagangan tahun 2015-2016, Thomas Terikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula tersebut bersama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Keterlibatan Tom Lembong dimulai ketika pada tanggal 12 Mei 2015, rapat koordinasi antar kementerian menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi di penghujung tahun yang sama, saudara Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih. Persetujuan Tom Lembong itu dikatakan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian lainnya, guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Dugaan kedua yaitu menyalahi aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 57 tahun 2004, di mana pihak yang diizinkan mengimpor gula kristal putih hanyalah perusahaan badan usaha milik negara. Dan proses menggunakan pihak swasta itu suatu keniscayaan, karena memang pada waktu itu PPI sendiri tidak sanggup. Dalam rangka pemenuhan stok gula nasional pada November hingga Desember 2015, CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula untuk mengolah gula mentah menjadi gula kristal putih. Dalam hal ini terjadi pula pelanggaran izin kelola
karena perusahaan-perusahaan itu hanya memiliki izin pengelolaan gula rafinasi, bukan gula kristal putih. Hal lain yang juga dianggap tidak sesuai adalah barangnya. Seharusnya dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga, gula yang diimpor adalah gula kristal putih, bukan gula mentah atau rafinasi. Tapi hal ini ditepis oleh pengacaranya yang menyatakan bahwa rapat koordinasi itu dilakukan dan memutuskan perlu dilakukan impor raw sugar atau gula mentah guna mengatasi potensi kekurangan gula hingga bulan April 2016. Ada rakor, ada gitu, dan ini kondisinya khusus. Jadi gini, dalam dakwaan yang dipermasalahkan oleh kejaksaan itu seolah-olah tidak ada rapat koordinasi, ya kan? Karena dalam Permen 117 pasal 5 atau 6-nya itu kan dia menyatakan bahwasanya kalau mau impor butuh rekomendasi dari Kementerian Pertanian, ya kan, butuh juga rapat koordinasi gitu kan. Nah, rekomendasi dari Kementerian Pertanian harus dicatat dalam rangka rekomendasi dari Kementerian Perindustrian itu dalam rangka industri. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita ada kondisi krisis gula saat itu baik secara harga dan stok. Itu untuk mengatasi kondisi itu bukan kondisi yang lagi reguler atau lagi normal-normal aja, ada kondisi khusus. Makanya kalau untuk pemenuhan terhadap industri butuh rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Lah kalau untuk kondisi khusus ini yang diperlukan adalah operasi pasar. Bagaimana agar operasi pasar ini bisa berjalan dengan maksimal dan harga gula bisa turun agar masyarakat tidak dirugikan. Nah, makanya diambillah kebijakan, dan kebijakan itu makanya persetujuan impornya langsung ditandatangani oleh Pak Tom Lembong gitu, karena ada kondisi khusus tadi itu. Pernyataan pengacara ini berdasarkan dokumen rapat koordinasi yang dulu dilakukan tahun 2015. Pihak BPK yang melakukan investigasi menemukan selisih harga sehingga negara dirugikan hingga menyentuh 400 miliar rupiah. Namun, hingga persidangan berlangsung, salinan perhitungan kerugian tersebut belum diserahkan kepada hakim dan terdakwa. Hingga saat ini, persidangan yang menjadi perkara tersebut masih berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mantan orang dekat Jokowi ini pada 2013 dipercaya sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo atau Jokowi. Posisi ini dipertahankan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Beberapa cuplikan diskusi dan persidangan Tom Lembong ini saya sajikan kepada Anda dalam video ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Prognosa ketersediaan dan kebutuhan gula pasir tahun 2016. Ini rakor 2015 untuk membahas persiapan di 2016 ya. 1. Prognosa ketersediaan dan kebutuhan gula pasir. Stok akhir sebesar 840.000 ya ton yang dapat digunakan untuk bulan Januari sampai April 2016 ya. Dalam rentang waktu tersebut tidak ada kegiatan giling tebu. Ya, artinya dari Januari sampai April 2016 itu nggak ada kegiatan giling tebu. Diperkirakan giling tebu baru akan dimulai pada bulan Juni 2016, sehingga stok minimal yang harus dimiliki adalah sebanyak 1,1 juta ton dengan asumsi konsumsi gula sebanyak 220.000 ton per bulan. Dengan demikian, perkiraan kekurangannya adalah 200.000 ton. Ini dibahas di rakor ya. Apabila stok yang ada diharuskan mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini bahasa rakortas ya. Apabila stok yang ada diharuskan mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka seperti tahun-tahun sebelumnya dilakukan impor gula dalam bentuk raw sugar atau gula kristal mentah agar terdapat nilai tambah bagi pabrik-pabrik gula di dalam negeri. Jelas, raw sugar
Ini berdasarkan rakortas. Secara ekonomi, tentu mana lebih menguntungkan, impor bahan mentah atau bahan jadi? Tentu bahan mentah yang lebih menguntungkan terhadap masyarakat gitu. Ingat ya, kita impor itu menutupi dua hal. Satu, kebutuhan akan stok gula. Dua, mengenai harga. Nah, kalau kita mengimpor tapi harganya tinggi, apakah itu solusi? Kan enggak. Makanya kita mengimpornya bahan mentah untuk kemudian kita rubah menjadi gula kristal putih gitu. Apa sih Bang risikonya kalau kemudian Tom Lembong tidak segera memutuskan untuk impor sugar? Loh, stok menipis, harga tinggi, stok habis, kebutuhan tidak tercukupi, kalaupun yang punya simpenan pasti harga naik. Rugi nggak masyarakat? Namun majelis juga sampaikan, ya, tadi kan juga penasihat hukum sudah menyampaikan bahwa keterangan saksi ya, seperti tadi sudah dibacakan adalah yang disumpah. Lain dengan keterangan sumpah di persidangan, lain dengan keterangan saksi yang dibacakan. Tentunya nanti masing-masing ya untuk memberikan penilaian terhadap saksi yang dimaksud. Namun kami perlu dengar juga keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP ya. Untuk penilaian silakan nanti disampaikan saat tanggapan dalam pledoi saudara. Kami juga sudah mendengar tadi tentunya nilainya ada lain dengan saksi yang langsung dihadirkan di persidangan ya. Demikian. Keberatan Kalau saudara majelis tercatat hakim dalam persidangan. Kalau majelis hakim berpendapat bahwa itu tetap dibacakan, lalu untuk apa kami hadir di sini? Ya, Kalau begitu silakan. kita tidak usah Itu hadir nanti saja. silakan dimasukkan pula dalam keberatan saudara. Intinya sudah sekian banyak saksi sudah kita periksakan. Ini adalah saksi yang dari panggilan penuntut umum sudah 4 kali dipanggil, namun sampai dengan sekarang juga tidak hadir. Ini adalah buktinya dan sudah diterima oleh sekretaris yang bersangkutan ya. Jadi kami kembalikan lagi penuntut umum akan tetap mau dibacakan Izin yang mulia, setelah mendengar pendapat dari penasihat hukum. berdasarkan pasal 162 KUHP, jika saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka keterangannya pun bisa dapat dibacakan. Itu norma di KUHP. Jika ayat 2-nya, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah Itulah sumpah. nanti yang kami berikan diucapkan. kesempatan untuk penilaian kepada masing-masing. Pertanyaannya saksinya penuntut sudah umum. meninggal belum sekarang? Begini penuntut umum ya, tadi kan ada alasan sah ya. Sahnya tolong dijelaskan. Intinya apa? Alasan sahnya kita sudah Ketidakhadiran melakukan saksi. pemanggilan. Pastinya bukan karena meninggal. Atau karena halangan yang sah. Kami menggunakan karena halangan sah karena kami sudah manggil dengan patuh sebanyak 4. Itulah yang akan jadi debat Sebentar ya. Izin yang mulia. Sebentar, penasihat hukum. Untuk tahan dulu, kami juga sedang mintakan konfirmasi. Halangan yang sah di sini yang perlu kita dengar bersama. Yang dimaksud apa? Dari surat tersebut, saksi ada acara keluarga di Jawa Tengah. Di surat-surat sebelumnya pun saksi sedang berada dalam luar negeri. Itulah halangannya. Silakan nanti kita tetap kembalikan ke masing-masing untuk menilai ya. Silakan di waktu yang lain aja hadirnya. Kan banyak waktu kita. Izin yang mulia. Intinya majelis begini ya. Ya, tenang dulu ya. Itulah tadi dari awal kami sampaikan. Untuk saksi yang dibacakan, masing-masing punya hak untuk menyampaikan, menilai ketidakhadiran saksi tersebut, kemudian keterangannya dibacakan. Silakan. Dibandingkan dengan keterangan saksi yang sudah hadir langsung, tentunya ya mungkin ada perbedaan nilai. Silakan kami berikan ruang untuk itu. Ya. Itulah tujuannya majelis yang kami hormati. Kita adakan persidangan ini. Tujuannya itu. Izin yang mulia. Tak kira tadi Saya belum selesai. saya juga sebelum. Sebentar. Saya ngomong duluan. Saya belum selesai. Kita gantian ngomong. Iya, tidak perlu berteriak-teriak di persidangan. Iya. Ya. Dikasih Silakan, tahu kalau kita saya belum dengar dulu, selesai. ya. Kenapa tadi saya ngomong saya di stop? Begitu mereka ngomong tidak ada stop. Sudah kami minta untuk stop dulu. Kita gantian silakan. ngomongnya. Ya. Kita juga sudah capek dengan keadilan di negara ini. Ya. Jadi sekarang tujuan kita untuk memeriksa saksi di pengadilan ini untuk kita mengelaborasi, kita mengeksaminasi apakah keterangan yang disampaikan di penyidikan benar atau tidak. Kita sama-sama, baik itu hakim, jaksa, dan kami. Kalau cuma sekedar membacakan, kami menanya kepada siapa? Apa gunanya pemeriksaan ini? Gimana cara berpikirnya? Oke, itu saja dulu ya. Kalau dilanjutkan kami rasa tidak selesai-selesai juga. Persidangan masih tetap harus berjalan. Ya. Jadi majelis
Mohon tenang juga. Jadi majelis sudah mengambil sikap untuk keterangan saksi atas nama Rini M. Sumarno, silakan untuk dibacakan. Nanti silakan penilaian terhadap keterangan saksi tersebut disampaikan. Ya. Intinya kami minta penuntut umum untuk langsung pada resume. Oke, terima kasih yang mulia. Kami akan bacakan keterangan saksi atas nama Marini Sumarno. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Rini Marini. Sebentar, ini lagi dibacakan ya. Tadi kan kita sudah sama-sama. Enggak, kami belum selesai. Kalau ini tetap dibacakan, kami tidak ada gunanya hadir di sini. Baik, gini, majelis intinya sudah mengambil sikap, ya. Mohon juga tenang. Majelis sudah mengambil sikap dan kami merasa adalah perlu untuk dibacakan dari permohonan penuntut umum tersebut untuk membacakan. Kalau mau dibacakan, majelis baca sendiri aja. Kami nggak usah hadir di persidangan ini. Kalau begitu, dalam pembacaan ini kami keluar. Karena dalam berita acara nanti tentunya akan tercatat atas nama keterangan saksi tersebut dibacakan. Dan tolong dicatat bahwa di persidangan kami menolak itu. Itu sudah kami dengar. Iya. Iya. Betul, otomatis itu. Ya, jadi intinya majelis bertetap pada sikap untuk mengabulkan permohonan penuntut umum untuk membacakan saksi atas nama Rini M. Sumarno. Demikian ya. Oke. Silakan saudara terdakwa di tengah. Kalau begitu kami izin keluar. Silakan nikmati keadilan yang kalian miliki. Silakan. Izin. Ya. Nanti pada saatnya nanti pemeriksaan ahli, mohon untuk kembali lagi. Ya. Majelis, sebelum ini dimulai, saya mau mengingatkan ya. Seringkali dalam persidangan ini tidak ada kesetaraan. Contoh kecil saja. Bagaimana Anda lihat kursi-kursinya jaksa penuntut umum itu seperti itu, kursi-kursi kami seperti ini. Kita paham betul semangat pengadilan itu, ya. Kalau kursinya tidak cukup, bagi dua dong kursinya. Oke. Ya. Lalu yang kedua, ini saya akan sampaikan kepada Ketua Pengadilan juga dan Ketua Mahkamah Agung bahwa di Pengadilan Jakarta Pusat ini banyak yang tidak beres. Kami ketika ingin menghadirkan ini harus kami kerjakan sendiri. Tidak ada bantuan teknis dari sini, ya. Sehingga untuk alat-alat untuk kepentingan persidangan tidak bisa disediakan dengan baik. Padahal alat itu ada. Ini sudah seperti kayak kasus politik. Akan menjadi pertimbangan atau catatan untuk kami. Terima kasih majelis. Mohon pengunjung diam ya. Yang mulia, mohon izin. Nah, jadi kalau saksi tidak dihadirkan di persidangan, hanya dibacakan, ini bahaya sekali. Bahaya sekali buat keadilan kita. Oleh karena itu, kami menolak tegas saksi yang dibacakan tanpa dihadirkan di persidangan, dan kami, oleh karena hakim tetap memutuskan untuk dibacakan, maka kami walk out, kami izin untuk keluar. Tidak ingin mendengarkan. Begitu. Ada tambahan? Tambahan ya? Ya, saksi yang ingin dibacakan keterangannya di bawah sumpah ini adalah Ibu Rini Sumarno. Beliau adalah Menteri BUMN yang hadir dalam rapat-rapat yang menentukan apakah Pak Tom Lembong ini bersalah atau tidak. Ini saksi fakta. Nah, alasan tidak hadir itu karena ada acara keluarga. Pertanyaannya adalah, jaksa sudah manggil 4 kali. Apa keempat-empatnya semua acara keluarga? Ya kan? Nah, di sisi lain, jaksa ini kan punya kewenangan untuk menghadirkan dan punya kemampuan untuk eksekusi menghadirkan secara paksa. Ataukah inilah yang disebut dengan perintangan penyidikan yang sesungguhnya? Ini harus tegas dong.